Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura, edisi Senin 12 Februari 2024 dalam pekan biasa yang ke-6. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita. Hari ini kita akan mendengarkan bersama bacaan dari Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai dengan 13 dengan perikop orang Farisi meminta tanda. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk segala kasih dan penyertaan-Mu yang selalu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dalam istirahat malam kami, dan hari ini kami dapat bangun kembali dalam keadaan sehat, semuanya berkat kasih karunia dari-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami dengan baik, mengerti, dan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dikau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Markus. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai Dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Kisah Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai 13 yang kita sudah dengarkan bersama, di mana Tuhan Yesus menolak memberi tanda kepada orang-orang Farisi. Sebagai orang percaya, kita juga seringkali merasa ingin melihat tanda-tanda ajaib yang jelas sebagai bukti keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun, bacaan Injil pada hari ini mengajarkan kita untuk melihat lebih dalam, melampaui permintaan tanda yang terlihat, dan mencari tanda yang sejati. Pertama-tama, anak-anak dan remaja misioner, kita perlu menyadari bahwa tanda Tuhan tidak selalu datang dalam bentuk yang spektakuler saja. Mungkin kita tidak akan melihat api dari langit atau mujizat yang besar sebagaimana diinginkan oleh orang-orang Farisi. Tanda-tanda Tuhan bisa hadir dalam momen-momen sederhana seperti kasih sayang, belas kasihan, kehadiran Tuhan yang lembut dalam setiap hari kehidupan kita. Seperti dalam penggalan lagu nyanyian pagi. Selamat pagi Yesusku, saat ku buka mataku, ku temukan senyummu yang manis, menyapaku lewat mentari yang kembali bersinar. Nah, adik-adik, di dalam penggalan lagu nyanyian pagi tersebut, kita dapat menemukan bahwa kita dapat merasakan kasih Tuhan Yesus melalui mentari yang kembali bersinar setiap harinya. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa tanda yang paling penting adalah tanda kebenaran firman-Nya. Firman Tuhan adalah sumber kebenaran dan petunjuk bagi hidup kita. Jika kita ingin melihat tanda-tanda Tuhan, marilah kita mendalami firman-Nya,
melalui tekun membaca Alkitab, mendengarkan atau membaca renungan, menggali kebenaran firman Tuhan, dan hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. Bahkan, yang lebih dalam lagi adalah kehadiran Tuhan yang sungguh nyata dalam perayaan Ekaristi, karena Tuhan telah menjadi manusia. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, Tuhan Yesus menegaskan bahwa hati yang keras dan tidak percaya akan sulit untuk menerima tanda-tanda Tuhan. Untuk itu, marilah kita membuka hati kita, percaya dengan sungguh, dan merespon tanda-tanda yang Tuhan berikan dalam hidup kita dengan rasa syukur yang penuh. Semoga melalui pemahaman akan firman Tuhan dan keterbukaan hati kita, maka kita dapat terus mengalami tanda-tanda kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga demikian. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.